Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan online pagi hari ini. Salawat serta salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terhormat untuk Miss Septi selaku dosen pengampu psikologi bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi Lev Vygotsky dalam pembelajaran bahasa Inggris. Biodata singkat Lev Vygotsky. Lev Vygotsky atau yang bernama lengkap Lev Semyonovich Vygotsky adalah seorang psikolog Rusia. Lahir di Orsa, sebuah kota di wilayah barat Kekaisaran Rusia pada 17 November 1996 yang dikenal karena karyanya tentang perkembangan sosiologi pada anak-anak dan mencetuskan beragam teori dari berbagai pandangan perspektif. Ia kuliah di Universitas Negeri Moskow dan ia lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1917. Ia mempelajari berbagai topik selama di universitas, yaitu sosiologi, linguistik, psikologi, dan filsafat. Dia menyelesaikan disertai pada tahun 1925 tentang psikologi seni. Pengembangan teori budaya sejarah Vygotsky. Vygotsky percaya akan budaya dan bahasa sangat mempengaruhi bagaimana anak-anak muda berpikir apa yang mereka pikirkan. Vygotsky juga percaya anak-anak belajar bahasa dari interaksi sosial mereka. Pemikiran Lev Vygotsky. Teori belajar Vygotsky merupakan salah satu teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaksi sosial, yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah. Teori perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky. Pengetahuan anak yang diperoleh melalui kegiatan interaksi sosial antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok dalam suatu lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori belajar konstruktivistik menurut Lev Vygotsky. Teori belajar konstruktivistik sering disebut sebagai belajar sosiokultur. Teori belajar konstruktivistik ini adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budaya. Lingkungan budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam teori belajar konstruktivistik ini, pengetahuan yang dimiliki seseorang berasal dari sumber-sumber sosial yang terdapat di luar dirinya. Teori belajar konstruktivistik adalah proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aksi atau aktivitas dan interaksi, karena persepsi dan aktivitas berjalan seiring secara dialogis. Aplikasi teori kognitif Lev Vygotsky dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, teori Vygotsky menuntut pada penekanan interaksi antara peserta didik dan tugas-tugas belajar. Yang kedua, menggunakan zone of proximal development dengan penyesuaian terus-menerus. Dan yang ketiga, banyak menggunakan teman sebaya sebagai guru karena bahasa teman sebaya lebih mudah untuk dipahami dalam interaksinya. Simpulannya, teori Vygotsky mengandung banyak unsur psikologi pendidikan dan budaya. Jika dalam teori Vygotsky anak perlu berinteraksi dengan budaya, maka dalam filsafat pendidikan dan dapat bahasa kita temukan bahwa sebagai hasil budaya juga menjadi sangat sentral bagi berkembangnya kognitif.
Sekian presentasi dari saya selaku presenter 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu waffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.